Sobat Maestro, sesaat lagi Anda akan mendengarkan Blog Airtime bersama Pendeta James Tuhumuri dari Healing Harmony. Selamat mendengarkan. Shalom saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Hari ini tanggal 1 Mei 2020. Ebenezer, sampai di sini Tuhan menolong kita. Di dalam masa pandemik yang telah menelan banyak korban jiwa, jika kita masih hidup sampai dengan saat ini, itu bukan oleh karena kekuatan kita semata, tetapi semuanya oleh karena anugerah, kemurahan, berkat kasih Tuhan bagi kehidupan kita. Oleh sebab itu 25 menit ke depan, saya mengajak saudara untuk menikmati hadirat Tuhan, mengucap syukur kepadanya, memuji dan menyembah Dia, dan mendengarkan kebenaran firman-Nya. Bersama kami, Healing Harmony. Because of your grace, I am here. Because of your love, Lord Jesus, I am so thankful for your grace abounds to me. Because of your grace, I am here. Because of your love, Lord Jesus, I
Haleluya. Demikian tadi ucapan syukur yang keluar dari bibir mulut yang memuliakan Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, sangatlah mudah orang mengucap syukur ketika sementara diberkati, berlimpah, sukses, dan hal-hal yang mengembirakan. Tetapi tidaklah gampang, tidak lazim orang untuk bisa mengucap syukur di tengah masa-masa yang sulit, di tengah lembah-lembah kekelaman, di tengah-tengah tekanan hidup dan kesukaran hidup. Tapi malam ini saya mau kasih tahu bagi saudara, ketika kita berada dalam lembah-lembah kekelaman, ketika kita berada dalam kesulitan, kesukaran, tekanan hidup, tetapi bibir mulut kita senantiasa keluar ucapan syukur dan berterima kasih kepada Tuhan, maka ucapan syukur itu tidak hanya ucapan syukur, tetapi itu merupakan korban syukur yang menyenangkan hati Tuhan. Haleluya. Nah, Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, malam hari ini kebenaran firman Tuhan saya angkat dari kitab Maleakhi 4 ayat yang kedua. Dengar baik, beginilah firman Allah. Tetapi kamu yang takut akan namaku, bagimu akan terbit surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya. Kamu akan keluar dan berjingkrak-jingkrak seperti anak lembu lepas kandang. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, gereja Tuhan masih ada di dalam semarak kebangkitan Yesus Kristus. Dan tahun ini kita merayakannya berbeda. Oleh karena situasi COVID-19. Berbeda dengan tahun-tahun kemarin. Bapak, Ibu, seperti kita tak ketahui bahwa wabah COVID-19 ini telah menyebabkan banyak kematian di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Kematian yang dialami oleh virus corona ini meliputi seluruh lapisan masyarakat, mulai dari rakyat jelata sampai kepada pejabat, orang kaya. Semua lapisan masyarakat meninggal olehnya. Oleh sebab itu, malam hari ini saya juga mengajak Bapak, Ibu, dan saudaraku, mari kita juga tidak lupa mendoakan keluarga-keluarga yang ditinggalkan oleh mereka yang telah meninggal oleh karena COVID-19 ini. Kita juga mendoakan jemaat-jemaat Tuhan yang telah ditinggalkan oleh gembala sidangnya, supaya mereka semua tetap kuat, kokoh imannya untuk menghadapi hari-hari esok. Bapak, Ibu, dan saudaraku, izinkan saya menyebutkan COVID-19 ini adalah merupakan sebuah roh kematian. Dan roh ini sementara bekerja dengan hebat di muka bumi hari-hari ini. Tetapi tahukah saudara bahwa roh kematian ini telah bekerja ratusan tahun yang lalu, bahkan ribuan tahun yang lalu. Saudaraku, satu data yang saya angkat dari bukunya L. Wilmington, di sana dikatakan datanya seperti ini. Selama tahun 1340 sampai 1350, lebih dari 25 juta orang di Asia dan di Eropa mati karena penyakit Black Death. 25 juta orang. Pada tahun 1545, tifus menewaskan 250.000 orang di Kuba saja. Pada tahun 1560, lebih dari 3 juta orang mati karena penyakit cacar di Brazil. Pada tahun 1680, difteria menewaskan 8.000 orang di Napoli, Italia. Pada tahun 1792, hampir 1 juta orang binasa di Mesir karena penyakit Black Plague. Pada tahun 1802, penyakit demam kuning menewaskan 30.000 serdadu Napoleon di Santo Domingo. Tahun 1827, Eropa kehilangan 900.000 penduduk karena kolera. Tahun 1851, TBC menewaskan 51.000 orang di Inggris. Tahun 1863, ada 30.000 orang mati karena penyakit Scarlet Fever di Inggris. Dan tahun 1918, sekitar 30 juta
orang. Perhatikan baik saudara. Pada tahun 1918, 30 juta orang binasa selama wabah influenza menyerang seluruh dunia. Dan hari-hari ini kita sementara dilanda COVID-19. Bapak Ibu, tidak kebetulan pembacaan firman Tuhan malam hari ini. Bagi saudara yang mendengar, dengar baik satu frasa di tengah masa-masa pandemik ini. Frasa dari Melaiki 4 ayat 2 ini. Bagimu akan terbit surya kebenaran. Saudara yang diberkati Tuhan, saya percaya bahwa saudara yang mendengarkan kebenaran ini adalah orang-orang yang takut akan Tuhan. Orang-orang yang telah menerima dan memahami tentang kebenaran. Firman Allah berkata di dalam Yohanes 8 ayat 31 sampai dengan 32. Jikalau kamu tetap di dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Nabi Meleaki menubuatkan bahwa surya kebenaran akan terbit dengan kesembuhan pada sayapnya. Dan kebenarannya, malam hari ini saya harus sampaikan kebenarannya bahwa Yesus Kristus telah mengalahkan maut. Gereja Tuhan, percayalah, ketika surya kebenaran terbit, maka kegelapan itu, roh maut itu, roh kematian itu pasti dilenyapkan. Selanjutnya kitab Melaiki mengatakan, kamu akan keluar dan berjingkrak-jingkrak seperti anak lembu lepas kandang. Ini berbicara tentang peki kemenangan anak-anak Tuhan dari COVID-19 ini. Dari roh kematian ini. Saudara, di tengah pandemi COVID-19 ini, hal ini bisa terjadi. Kemenangan bisa terjadi bagi setiap anak-anak Tuhan. Tetapi ada 3 hal yang saya mau katakan pada malam hari ini yang harus menjadi bagian kita. Yang pertama, Bapak Ibu, firman Allah di dalam Tawarik 7 ayat yang ke-14 menyerukan bagi setiap gereja Tuhan merendahkan diri, berbalik dari segala kejahatan. Dikatakan di sana, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan, perhatikan baik, mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Hal yang kedua, di tengah pandemi COVID-19 ini, gereja Tuhan, mari bersama tinggikan nama Yesus dan hadirkan hadiratnya kapanpun dan dimanapun. Saya teringat peristiwa yang terekam di dalam Yosua 6, di mana umat Israel akan merebut Yeriko dengan bentengnya yang kuat dan kokoh itu. Di dalam Yosua 6 ayat yang keempat dikatakan, dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba. Saya garis bawahi, sangkakala tanduk domba di depan tabut. Tetapi pada hari yang ke-7, 7 kali kamu harus mengelilingi kota itu sedang para imam meniup sangkakala. Saudaraku, ayat ini menyebutkan tentang sangkakala tanduk domba dan tabut. Ini sementara berbicara kepada gereja Tuhan di tengah masa-masa pandemik ini. Firman Allah memberitahukan tentang sangkakala tanduk domba, itu berbicara tentang nama Yesus dan kuasanya yang menghancurkan maut harus ditinggikan, harus diberitakan, harus disuarakan dengan lantang. Dan tabut ini berbicara tentang lambang kehadiran Tuhan. Artinya di tengah-tengah masa pandemi, ketika pemerintah sementara menyerukan bagi setiap keluarga untuk tinggal di dalam rumah, maka yang menjadi bagian daripada setiap keluarga Tuhan adalah bahwa
kita harus menghadirkan hadirat Tuhan setiap saat di dalam mesbah keluarga. Tidak bisa ditawar-tawar lagi, setiap keluarga harus lebih meningkatkan mesbah keluarga. Di dalam kejadian yang terekam di dalam Yosua 6 ini, di mana hari yang ketujuh mereka mengelilingi tembok itu 7 kali, saudaraku. Artinya lebih meningkatkan lagi mesbah doa, lebih meningkatkan lagi pujian dan penyembahan bagi Tuhan, lebih meningkatkan lagi seruan akan kebesaran kuasa Yesus Kristus yang bangkit dari antara orang mati. Haleluya. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, hal yang ketiga, di tengah masa pandemik ini, mari bersatu hati, bersorak, nyanyikan nyanyian kemenangan bagi Tuhan. Yosua 6 ayat 16 dan 20 dikatakan, dalam ayat yang ke-16, lalu pada ketujuh kalinya ketika para imam meniup sangkakala, berkatalah Yosua kepada bangsa itu, bersoraklah sebab Tuhan telah menyerahkan kota ini kepadamu. Dan di dalam ayat yang ke-20 dikatakan, lalu bersoraklah bangsa itu, sedang sangkakala ditiup. Segera sesudah bangsa itu mendengar bunyi sangkakala, bersoraklah mereka dengan sorak yang nyaring, maka runtuhlah tembok itu. Lalu mereka memanjat masuk ke dalam kota masing-masing, lalu ke depan dan merebut kota itu. Saudaraku, mungkin hal ini ekstrim kalau saya katakan, tetapi coba saudara bayangkan, seandainya di tengah masa pandemi COVID-19 ini, di tengah-tengah semarak kebangkitan Yesus Kristus dari roh maut, dari roh kematian, ketika kita gereja Tuhan, seandainya ini kita tanggapi dengan tindakan iman oleh setiap orang percaya di seluruh dunia, ketika gereja Tuhan di seluruh dunia, di setiap rumah tangga masing-masing menaikkan mesbah pujian dan meneriakkan sorak-sorai pujian kemenangan atas semarak kebangkitan Yesus Kristus dari antara roh maut, dari antara kematian. Mungkin saudara bisa menganggap bahwa ini hal yang terlalu berlebihan, tetapi ketika kita melakukannya dengan percaya sungguh bahwa kuasa kebangkitan Yesus Kristus dari roh maut itu dapat menghancurkan segala roh kematian, roh maut yang sementara merajalela di seluruh bumi ini, maka dengar baik, bukankah virus roh maut atau pandemi COVID-19 ini adalah virus yang hidup, dan ketika virus ini hidup, lalu saudara meneriakkan sorak-sorak kemenangan Kristus Yesus yang bangkit dari roh maut itu, saya percaya virus itu harus mendengar sorak-sorak kemenangan dari setiap anak-anak Tuhan bahwa kuasa Yesus Kristus telah mengalahkan roh maut dan virus itu harus mati. Haleluya. Surya kebenaran ini sudah terbit, saudaraku, dari tempat yang tinggi untuk menyinari manusia yang diam dalam kegelapan dan diam dalam naungan kuasa maut. Kristus inilah yang telah diutus oleh Bapa untuk membinasakan perbuatan-perbuatan iblis. Dalam 1 Yohanes 3 ayat 8, melalui pengorbanan Kristus Yesus di kayu salib, kutuk dosa, kutuk sakit penyakit telah dipatahkannya, dan segala kelemahan dan sakit penyakit kita sudah ditanggungnya. Bapak, Ibu dan saudaraku, secara khusus bagi saudara jemaat Tuhan yang sementara sakit oleh karena COVID-19 ini, mari dengarlah. Yesus Kristus benar-benar menggenapi apa yang Melaki nubuatkan, bahwa dia datang sebagai tabib yang ajaib, sang penyembuh. Jangan takut, percaya dengan segenap hatimu kepada Allah. Keluaran 15 ayat 26 firman-Nya berkata, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, kepada orang berdosa, kepada orang yang tidak mengenal Allah.
sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Matius menulis, maka tersiarlah kabar berita tentang dia di seluruh Syria dan dibawanya lah kepadanya semua orang yang buruk keadaannya, yang menderita pelbagai penyakit dan sengsara, yang kerasukan, yang sakit ayan, dan yang lumpuh, lalu Yesus menyembuhkan mereka. Haleluya. Matius 4 ayat 24. Kemudian Kristus di dalam kebenaran firman Allah Matius 11 ayat 28, Kristus bukan hanya berkuasa menyembuhkan penyakit fisik, sakit rohani pun ia sanggup. Firman Allah menegaskan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Haleluya. Bahkan ia berkuasa mengendalikan ekonomi yang sakit. Firman Allah di dalam Yohanes 10 ayat 10b, aku datang supaya setiap pelaku usaha, setiap pekerja, setiap mereka yang berusaha memiliki hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Saudaraku yang terkasih, kalau dulu Kristus adalah surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya yang terekam di dalam kitab Melaki ini, maka sekarang pun kuasanya tetap sama untuk selama-lamanya. Kuasanya tidak pernah berubah. Haleluya. Malam hari ini saya mendorong saudara, mari hidupilah kebenaran firman ini. Surya kebenaran itu sudah terbit. Kristus Yesus sudah bangkit dari antara roh kematian. Roh maut sudah dikalahkannya. Selamat menghidupi kebenaran Kristus. Haleluya, haleluya. Mari taruh tangan di dadamu dan angkat lagi satu tangan ke atas. Aku berdoa bagi saudara. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah setiap mereka yang sakit oleh karena COVID-19 ini, oleh darah Yesus mereka diampuni segala dosa-dosa mereka. Dan oleh kuasa bilurnya mereka terima kesembuhan. Terima dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Dan bagi saudara yang sementara terpuruk ekonomi oleh karena COVID-19 ini, Yesus datang untuk memberikan kehidupan. Terima dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Gracious Lord, no death
Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan Blog Airtime bersama Pendeta James Tuhumuri dari Healing Harmony. Bila Anda membutuhkan informasi dan pelayanan lebih lanjut, hubungi call center Healing Harmony di nomor 0811 205 1705. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Tuhan memberkati.